Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama SKS Satri. Mohon bantu like, subscribe, dan di-share guys. Kali ini kita mengikuti acara tablik akbar Persatuan Sukaduka Al Barokah Beringin Raya yang dihadiri ceramah dari Ustadz Momoy Prengsewu. Persiapan guys, kita persiapan. Nah, tamu udah mulai berdatangan guys, udah mulai ramai. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Persatuan Sukaduka Al Barokah atau PSDW Al Barokah Beringin Raya Kemiling guys, bekerja sama dengan Masjid Baitul Rahim guys. Ibu dapat mengambil tempat duduk di sebelah kiri saya, kemudian bapak-bapak di sebelah kanan. Dan sebelum mengambil tempat duduk, kiranya dapat mengambil snack terlebih dahulu di pintu masuk. Yang mau ngopi juga silakan, ada snack. Ustadz Mumei sudah memasuki di lokasi guys, sudah hadir. Sudah ditempatkan pada tempatnya. Baik bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang kami muliakan, karena Berikut kita ikuti lantunan ayat suci Al-Quran guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وسارعوا إلى مغفرة
مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz yang saya hormati, Bapak-bapak, Setelah itu kita ikuti doa bersama yang dipimpin oleh Ustadz Haji Soleman Fatah. mari sejenak kita mengadakan kedua tangan kita, memohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan acara kita berjalan lancar, tidak ada halangan dan rintangan, dan Allah tetap kucurkan rahmat, berikan kesehatan dan kekuatan kepada kita, sehingga kita dapat mengikuti acara ini sampai akhir, tidak ada halangan. Amin ya rabbal alamin. Ya Jalal wal Ikram. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lakal hamdu ya ma'bud hamdas syakirin wa hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majid.
يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا أوزعنا أشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن أعمل صالحا ترضى وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما وتفرق من بعده تفرقا معصوما. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, puji dan syukur kami persembahkan kehadirat-Mu ya Allah. Berkat nikmat dan karunia-Mu juga, pada malam yang berbahagia ini kami dapat berkumpul, sekaligus kami dapat saling bersilaturahmi dalam acara halal bihalal keluarga besar PSDW Kelurahan Beringin Raya. Oleh karena itu ya Allah, jadikan pertemuan ini pertemuan yang Kau rahmati, pertemuan yang Kau kasih sayang, pertemuan yang Kau berkahi, dan pertemuan yang Kau ridhoi. Allahumma ya Allah, Engkau maha kaya, betapa banyak nikmat karunia yang tak Kau anugerahkan kepada kami. Oleh karena itu ya Allah, jadikan kami sebagai hamba-Mu yang pandai mensyukuri nikmat karunia yang tak Kau anugerahkan kepada kami, kepada kedua orang tua kami, dan jadikan kami ya Allah sebagai hamba-Mu yang soleh, sebagai hamba-Mu yang baik, dan golongan kami ya Allah sebagai hamba-Mu yang selalu berbuat kebajikan di permukaan bumi ini dengan rahmat dan ridho-Mu ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah, bukakan pintu kebaikan kepada kami, bukakan pintu keberkahan kepada kami, bukakan pintu kesehatan, kekuatan kepada kami ya Allah, dan berikan kekuatan rezeki kepada kami ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah ya Jalal Ikram, pada malam hari ini kami keluarga besar PSDW Beringin Raya mengadakan halal bihalal untuk mempererat tali persaudaraan. Oleh karena itu kami saling bermaaf-maafkan nantinya ya Allah, dan menyambung silaturahmi ini ya Allah. Mudah-mudahan dengan silaturahmi yang mantap ini akan terjalin hubungan di antara kami yang baik dan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya Allah ya Jalal wal Ikram, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa yang kedua orang tua kami, dan dosa para pemimpin kami ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah amal ibadah puasa kami, ibadah sholat kami, ruku kami, sujud kami, dan kehusukan kami ya Allah dalam melaksanakan ibadah kepada-Mu ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doanya dan hikmat betul. Makanya, kalau kata orang Sunda itu, jika injak gaah, diam semua kan. Supaya suasananya menjadi hidup lagi. Sebelum mengawali sambutan ini, saya mau pantun dulu lah. Boleh ya? Boleh. Boleh lah, pantun dulu lah. Ke samudra naik kapal selam. Yang keras dong. Ulangi. Ke samudra naik kapal selam. Udaranya panas dan mudah lembab. Kalau saya nanti memberi salam, jangan lupa hadir jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar dengar sama Pak Ustaz.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sodri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Bapak Haji Sulaiman Fatah, yang saya hormati Bapak-bapak Ketua Lingkungan di Lingkungan 2, Bapak-bapak Ketua RT di Lingkungan 2, kemudian yang kami hormati Bapak-bapak tamu undangan. Ini ada, saya lihat ada Pak Muslim, ada dari jiran tetangga, dari negara sebelah, dari jiran tetangga lah. Alhamdulillah, terima kasih. Ini saya lihat hari ini luar biasa, alhamdulillah berkah. Kemudian yang kami hormati bapak-bapak dan ibu-ibu anggota PSDW Al-Barokah, dan yang kita muliakan, kita banggakan Al Ustadz. Saya nyebutnya ini Kang Mumoy sebetulnya, ya. Ustadz Mumoy Abdul Bukti, Kang Mumoy Wilujeng Sumping Abdul Nuhun. Sareng istrina. Apunten. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, karunia-Nya malam ini. Ini berkah betul Bapak sekalian. Tadi pagi, siang, sore hujan. Dan sekarang walaupun suasananya panas, biasanya ya agak dingin. Apalagi tempatnya luar biasa. Ini rezeki untuk PSDW ini. Jadi kita semua yang dapat rezeki. Iya. Di luar dugaan kita bisa mendapatkan fasilitas yang luar biasa. Alhamdulillah. Terima kasih pada Pak Asri. Ya, terima kasih. Kemudian tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada para donatur. Donaturnya ini adalah semua anggota PSDW. Jadi kami merasa haru dan bangga dengan diedarkan undangan dan list itu luar biasa. Animonya sungguh besar. Jadi kegiatan ini bisa berjalan pertama karena ridha Allah, karena niat baik kita. Karena niat baik kita Allah ridho, kemudian seluruh anggota PSDW hatinya tergerak untuk menyumbang, memberikan kontribusi. Dan kewajiban pengurus harus amanah. Makanya mudah-mudahan kalau pengurusnya amanah, didukung oleh anggota, maka organisasi ini akan eksis dan akan berkembang dan bermanfaat. Insya Allah. Amin. Jadi sekali lagi terima kasih ya. Saya nggak sebutkanlah satu-satu. Sambutan Ketua PSDW guys, Selain Bapak Haji Budi Harjo. Ya, tapi saya ingin sampaikan terima kasih kepada seluruh donatur yang telah memberikan sumbangsih untuk kegiatan ini. Dengan doa mudah-mudahan keikhlasan, kemudian amal sedekah Bapak Ibu sekalian mudah-mudahan dicatat sebagai ibadah. Amin. Dan mudah-mudahan rezekinya dilipat gandakan. Beberapa lama ya bertemu kemudian berpisah, bertemu. Itulah memang hidup kita. Dalam kegiatan kita yang adalah pertemuan, kita buat cerita. Tugas manusia itu bagaimana kita membuat cerita, membuat sejarah, cerita yang bagus, jangan cerita yang jelek. Mari kita semua sama-sama membuat cerita yang bagus, silaturahmi, ngobrol yang bagus, aktivitas yang bagus. Mudah-mudahan dengan niat yang seperti itu Allah akan ridhokan. Saya kira Bapak sekalian ini Kamera. Momen Ustadz Mumoy dihadirkan di panggung guys untuk mengisi ceramahnya. Di mimbar itu Pak, yang
Yani, tolong Yan dibuka. Cukup Pak, nggak perlu diambil itu yang dipimpan. وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Alhamdulillah, mari kita bersama-sama terlebih dahulu mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, panjang umur, lebih-lebih adalah nikmat iman, nikmat Islam. Dan Allah pun tambah nikmat kita adalah nikmat persaudaraan. Telah melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, mudah-mudahan kita adalah orang-orang hamba-hamba Allah yang mendapatkan predikat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam kita sampaikan kepada junjungan yang mulia, Nabi yang agung, Nabi yang sempurna, Nabi yang menjadi sebab Allah ciptakan langit dan bumi, Nabi yang menjadi wasilah Allah ciptakan makhluk yang ada di langit dan di bumi. Tidak akan ada yang namanya hari raya Idul Fitri kalau tidak dilahirkan Nabi Muhammad. Tidak akan ada yang namanya malam Lailatul Qadar, Isra Mi'raj, Maulid. Tidak akan ada yang namanya bulan Ramadan, Al-Quran, kalau bukan karena wasilahnya dilahirkannya baginda Nabi yang agung dan baginda Nabi besar Muhammad, yang mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya, istiqomah dalam sunnah-sunnahnya, dan mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya kelak yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Yang mulia, yang mengui hormati tokoh ulama, para ustaz yang mengui ta'zim, Ketua PSDW Al-Barokah yang mengui hormati Bapak Haji Dr. Andes Budi Harjo, terima kasih sudah menggendong Mumuy. Yang Mumuy hormati keluarga besar pengurus PSDW Al-Barokah, khususnya keluarga besar perumahan Beringin Jaya yang Mumuy muliakan, yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Tuan-tuan haji, ibu-ibu hajah, calon-calon haji, calon-calon jenazah yang Mumuy hormat, pembawa acara yang Mumuy banggakan, kori kita yang Mumuy muliakan, terusus ada pula di belakang dari jajaran militer Polri, ada Bapak Babin Katibmas, ada Bapak Babinsa yang Mumuy hormati, terusus yang Mumuy cintai, istri tercinta Mumuy yang mendampingi selama Mumuy berdakwah,
Tadi siang Umi pulang dari Lampung Tengah Kalirejo, maka tadi berangkat ke sininya agak telat karena datangnya agak kemalaman. Pulangnya agak lumayan datang telat karena memang di perjalanan. Bapak Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Mumi minta doanya supaya rumah tangga Mumi ini sakinah mawaddah warahmah. Mumi baru menikah tahun kemarin. Sengaja Mumi cari istri yang besar supaya memperbaiki keturunan. Tapi ada satu cerita unik waktu Mumi nikah tahun kemarin. Duduk Mumi di pelaminan, ada anak kecil nangis, minta sama emaknya pengen nikah. Ayah Mumi. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah malam ini kita bersama berkumpul di lingkungan Masjid Baitur Rahim. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini membuahkan keberkahan. Dengan niat adalah ukhuwah Islamiyah, pun juga dengan saudara kita ukhuwah wataniyah. Karena ada sebagian saudara kita non-muslim mengucapkan salam sejahtera untuk Bapak Ibu saudara kita semuanya. Tadi Bapak Haji Dr. Andes Budi Hadiarjo beliau berpantun. Umi juga punya pantun Pak Haji. Karena Mui pakai jam, maka Mui pantunnya berhubungan dengan waktu. Ya. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele. Lebih cepat jika gabus tidak bertele-tele. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Ada 3 poin yang Mui sampaikan malam ini dalam rangka halal bihalal. Ada tradisi orang Indonesia, khususnya orang Islam yang ada di Indonesia. Pertama, tradisi halal bihalal, baik dalam ucapan maupun dalam pengaplikasian, bentuk pengaplikasian. Ada tradisi yang kedua dalam ucapan yang disebut kalimahnya minal a'izina wal faizin. Yang ketiga ada tradisi THR. Insya Allah 3 poin ini mau sampaikan, mudah-mudahan selesai sampai subuh. Sanggup? Ibu bapak yang sanggup, Umi nggak sanggup. Belum naik panggung aja istri Umi udah colek-colek. Jangan malam-malam. Siap. 3 poin. Ada tradisi orang Indonesia, khususnya umat muslim yang ada di Indonesia. Pertama, halal bihalal. Kalimahnya bahasa Arab, tapi tradisi ini nggak ada di Arab. Kalimahnya bahasa Arab, tapi kebiasaan halal bihalal di Arab nggak ada. Coba. Ini hanya ada tradisi di Indonesia. Halal bihalal. Maknanya apa? Maknanya halal itu adalah membuka yang tertutup, merenggangkan yang terikat, menyatukan yang terputus, mencairkan yang beku, kecuali THR yang belum turun masih beku. Ini makna halal. Artinya saling meridhoi, saling maaf memaafkan. Tradisi halal bihalal muncul dari seorang pelopor Indonesia. Beliau seorang insinyur, presiden nomor 1 di Indonesia ialah Soekarno-Hatta. Dulu setelah kepergian penjajah Belanda, penjajah Jepang dari Indonesia, semuanya berkumpul karena setelah kepergian penjajah pada akhirnya ada keributan di negeri itu sendiri, sehingga Soekarno-Hatta punya ide yang begitu besar, mengumpulkan tokoh-tokoh besar yang ada
Indonesia. Soal silaturahmi Soekarno-Hatta ke salah satu ulama yang ada di Jawa Timur, namanya Mbah Wahab, salah satu pendiri tokoh Nahdlatul Ulama. Apa kata Insinyur Soekarno mengatakan, wahai Mbah Yai, saya akan mengumpulkan para tokoh-tokoh besar bangsa Indonesia untuk mempersatukan, untuk menjalin persaudaraan silaturahmi dengan keributan-keributan di negeri ini dengan tema halal bi halal. Sehingga Masya Allah terjadi sampai sekarang ini. Alhamdulillah ya Rabbil. Tujuannya adalah menyambung silaturahmi, saling maaf, maaf, itu halal bihalal. Jadi halal bihalal di Arab itu nggak ada, di luar negeri sana nggak ada. Ini hanya tradisi di Indonesia. Ya, insya Allah ini mengandung keberkahan buat kita semuanya. Amin. Yang kedua, ada ucapan ini sudah tidak asing lagi kita dengar. Ucapan ini semua dari kalangan dari kalangan pejabat sampai rakyat. Ucapannya adalah minal aidina wal faizin. Langsung disambungkan, mohon maaf lahir batin. Pejabat mengucapkan di banner, di WA, di Facebook, di Instagram, di video, minal aizin wal faizin. Begitu juga ada perusahaan-perusahaan, ada perusahaan marjan mengucapkan minal aizin wal faizin. Sambung, mohon maaf lahir batin. Cuman kadang-kadang orang Indonesia pintar ngikut-ngikut tapi gak ngerti apa maknanya. Kita yang pahami kita minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Padahal artinya minal aizin wal faizin itu bukan mohon maaf lahir batin, hanya sambungan saja. Bapak Ibu, minal aizin wal faizin, kami telah kembali dan kami telah memenangkannya. Itu artinya minal aizin wal faizin, kami telah kembali dan kami mendapatkan kemenangannya. Maka disambung mohon maaf lahir batin. Ya Bu, ya Bu. Karena ini ada sejarahnya. Dari mana muncul kalimat minal aidin wal faizin? Dulu 14 abad yang lalu ada sebuah peperangan yang besar, peperangan yang begitu panas, namanya perang Badar. Perangnya pada tanggal 17 Ramadan, tapi dimenangkan oleh perjuangan Rasulullah, yang dimana kalau dilihat dari pertempurannya tidak seimbang antara musuh dengan prajuritnya Rasulullah. Prajuritnya Rasulullah hanya 314 orang, sedangkan dari musuh yang dipimpin oleh Abu Sufyan ada 1000 tentara prajurit. Kalau menurut logika peperangan, taktik peperangan 300 lawan 1000 keok. Itu keok. 300 lawan 1000 zong. 300 lawan 1000 istirahat. Menurut taktik peperangan, betul nggak? Menurut logika. Tetapi kalau Allah sudah mengatakan kun fayakun, karena dunia ini adalah di bawah naungan kekuasaan Allah Subhanahu, akhirnya mendapatkan kemenangan 300 lawan 1000. Maka setelah mendapatkan kemenangan Madinah, di pintu kota Madinah, sehingga disambut mereka para mujahid menjumpai istrinya, berpelukan mereka dengan istrinya, bukan sama istri tetangga. Nauzubillahimin, nauzubillahimin. Berpelukan mereka dengan istrinya, lalu terucaplah Bapak Ibu disaudarakannya. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang memenangkan, orang-orang yang menang merayakan Hari Raya Idul Fitri. Amin ya Rabbal. Kita ada tradisi Lebaran. Mohon maaf Pak Haji, yang namanya Lebaran siapa aja boleh ikut. Yang nggak puasa bisa ikut Lebaran, yang nggak pernah sholat bisa ikut Lebaran. Mohon maaf, yang nggak sifatnya Lebaran itu ya umum. Yang nggak puasa bisa ikut Lebaran, yang nggak sholat bisa ikut Lebaran. Kadang-kadang yang nggak puasa lebih tampil beli baju Lebarannya. Dan anehnya
kalau sholat sunnah Idul Fitri itu lebih ramai daripada sholat wajib, sholat subuh berjamaah. Heran mau kadang-kadang. Itu belum terpenuhi, tapi giliran sholat sunnah Idul Fitri ramai. Kadang mohon maaf sampai bandar mogel pun ikut. mohon maaf, Masya Allah. Setiap kita boleh ikut lebaran, tapi tidak setiap kita bisa merayakan Idul Fitri. Id artinya kembali, fitrah artinya kepada kesucian. Maka terucaplah minal a'idina wal faizin, kami telah kembali dan mendapatkan kemenangan. Siapa hakikatnya yang mendapatkan kemenangan? Siapa mereka? Apakah mereka di hari raya yang pakaiannya bagus, yang hiasan rumahnya megah mewah, hidangannya begitu mewah, hiasan rumahnya begitu indah? Bukan itu yang menang, kata Nabi. Bahkan dijelaskan tadi oleh qori kita di surat Ali Imran ayat 134. Orang yang menang, orang yang mendapatkan surga seluas langit dan bumi, orang yang disebut bertakwa kepada Allah, alladzina yunfiquna fi sarra wa dharra. Itu yang pertama. Yang kedua, wal kadhibina minal ghaidh. Yang ketiga, wal 'afina 'anil nas. Pertama, sarra wa dharra, alladzina yunfiquna fi sarra wa dharra. Mereka yang menang, mereka yang mendapatkan predikat takwa setelah Ramadan, yang pertama adalah mereka yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Mereka yang hartanya tidak selalu ditahan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan dunia akhirat, untuk bekal dunia akhirat, mereka berinfak di jalan Allah Subhanahu. Bapak Ibu, kata Nabi, yang disebut harta itu bukan apa yang kita makan, yang disebut harta itu bukan apa yang kita pakai, yang disebut harta itu bukan apa yang kita tabung. Maka Islam punya salah satu jalan terbaik. Harta itu adalah apa yang sudah dikeluarkan menurut haknya. Itu yang disebut harta. Harta itu menurut Islam apa yang dikeluarkan sudah bagaimana sebagai haknya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, orang yang menang, yang mendapatkan ketakwaan Allah di bulan Ramadan, mendapatkan predikat takwa di bulan Ramadan. Yang kedua adalah wal kadhibina minal ghaidh, mereka yang mampu menahan marahnya, mampu menahan amarahnya. Bu, Ramadan kemarin udah belajar kita menahan amarah Ibu ya. Yang sering marah-marah kalau lagi puasa, ciut pokoknya. Bener nggak? Yang dikatakan orang itu hebat pukulannya, sedikit-sedikit marah, kalau dikasih lapar ciut dia. Bener nggak? Don dia. Karena yang bisa menyempitkan hawa nafsu amarah hanya lapar. Mudah-mudahan kita bisa bawa suasana Ramadan di bulan-bulan ini. Amin. Amin. Gimana ya? Bu, kata Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki al-Hasani, la takun abdar Ramadan walakin Abdullah. Itu kata Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki al-Hasani. Janganlah menjadi hamba Ramadan, jadilah hamba Allah. Artinya kita bawa suasana Ramadan. Kemarin Ramadan kita baca Quran, bawa di bulan Syawal baca Quran, yang ikatin. Yang namanya Syawal itu artinya meningkat, bukan menurun. Ya, bawa suasana Ramadan. Dulu ada namanya berjamaah salat tarawih. Jangankan sholat wajibnya, sholat sunnahnya diburuk sama orang emak-emak, belum nyampe ke masjid, sejadahnya udah nyampe di depan sopnya. Saking diburuknya itu ibadah, betul nggak? Tapi ternyata setelah masuk bulan Syawal, masjid banyak yang kehilangan. Betul? Betul? Ya Allah. Maka kata beliau, bawa suasana Ramadan di bulan-bulan yang akan datang semasa hidup kita. Ya Bu ya. Makanya Uwi teringat ada salah satu seorang Habib yang memang beliau cendekiawan. Beliau mengatakan, kalau kita belum bisa membawa keluarga kita menuju ke masjid, setidaknya bawa suasana masjid di dalam rumah tangga kita. Kalau kita belum bisa membawa keluarga teman kita sekantor ke dalam masjid, setidaknya bawa suasana masjid ke dalam kantor kita. Itu Pak pengaruhnya, Masya Allah. Yuk, kalau kita masih rindu dengan Ramadan, bawa suasana Ramadan di bulan-bulan, di hari-hari yang kita jalani saat ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan
predikat takwa. Amin. Yuk Bu, rendahin rasa amarahnya. Ya Bu ya. Orang yang sering marah-marah itu hidupnya susah, nggak pernah bahagia. Orang yang sering marah itu mukanya horor, asli horor. Yang cantik aja kelihatan jelek kalau sering marah, apalagi yang jelek. Nah itu masalahnya. Orang yang sering marah-marah malah lebih mudah terjangkit kena penyakit. Betul? Betul? Mui pernah menjumpai ada seorang ibu-ibu yang dia sudah berobat kemana-mana, mohon maaf, dia punya penyakit kanker payudara. Dia datang ke satu ulama minta doa, kebetulan ini ulama kasyaf. Dia kasyaf itu dalam artian memberikan nasihat hikmah, mengerti apa menjadi problem. Maka kata satu ulama ini, ibu yang menjadi sebab ibu ini kena penyakit kanker payudara karena ibu sering marah-marah sama suaminya. Setuju nggak Pak? Pak, setuju nggak Pak? Ngelihatnya ke Mui Pak, jangan ke sana Pak. Sebab pandangan Bapak dilihat ke istrinya ada sebuah ancaman buat Bapak. Ya Allah. Ya, Masya Allah. Yang ketiga, wal-afina 'anil nas. Memberikan atau memaafkan orang yang berbuat salah kepada kita. Ini halal bihalal, ada juga minal aizin wal faizin. Kita mendapatkan kemenangan. Salah satunya orang-orang yang mendapatkan kemenangan adalah pertama, mereka mampu mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Yang kedua, mereka mampu menahan amarahnya. Yang ketiga, mereka mampu memberikan maaf kepada orang yang melakukan kesalahan kepada dirinya. Minta maaf dan memberikan maaf lebih sulit mana Bu? Pak, minta maaf sama memberi maaf lebih sulit mana? Lebih berat mana? Kedua-duanya kadang-kadang gengsi. Ya enggak? Enggan minta maaf karena gengsi, begitu pula karena terlalu sakit enggan memberikan maaf. Ya Allah, yang namanya halal bihalal itu merenggangkan sesuatu yang merekat, menyatukan sesuatu yang terputus, mencairkan sesuatu yang beku. Ya Bu, jadi bahasanya begini, yang disebut halal bihalal itu, maaf memaafkan itu. Kalau kita ke pantai, kita nginjek di pasir pantai, pasti ada bekasnya, betul nggak? Tetapi kalau sudah terhantam ombak, maka hilang bekas tadi. Itulah yang namanya maaf memaafkan. Seperti mana ombak yang menghantam bekas alpak kaki kita ketika berada di pasir-pasir pantai. Ya Bu, mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang bersih dari dosa, insya Allah. Artinya kembali, fitrah adalah seperti bayi yang dilahirkan dalam dunia. Kelihatan oleh Mui, ini orang-orang calon ahli surga semua. Wajahnya bercahaya kalau kena lampu, Masya Allah. Bahkan Mui dengar jamaah keluarga besar perumahan Beringin-Jaya ini orang-orang yang rajin sholat, belum ada udah pada sholat. Masya Allah. Sholat sunnah ya Bu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang ketiga ada yang namanya THR, bukan tunjangan hari raya, bukan yang Mui maksud. THR, ya, T-nya apa? Tingkatkan iman dan ibadah. Tuh pertama. Terus yang kedua apa? H, hiasi ibadah dengan akhlakul karimah. Tuh. Yang ketiga apa? R, raih kebersihan di dalam hati kita. Amin ya Rabbal. Itu Mui gak banyak-banyak, beberapa poin saja. Mudah-mudahan bisa dibawa pulang bermanfaat. Amin ya Rabbal. THR, tingkatkan iman dan ibadah. Bulan Syawal ini bulan peningkatan. Kalaupun memang belum meningkat, setidaknya bertahan. Ya Bu, bertahan. Ya Rabbal alamin. Kayaknya kode ini Bapak. Jangan lama-lama. Kira-kira Mui dikasih waktu berapa jam ini? 1 jam. Mui punya 2 jam, 5. Ini namanya bukan ngundang tapi ngontrak. Ya, Mui ada pesan dari orang tua, anak kecil gak boleh tidur malam-malam.
Ya mohon maaf ibu bapak. Jadi Mui kalau ngomong-ngomong masalah anak kecil, ya Pak Haji mohon maaf, Mui pernah setelah Mui menikah itu pernah main Mui ke kampung Vietnam sini nih. Namanya pengantin baru kan. Ini masih bertiga. Mui istri sama sepupu. Di loket yang bayar cuma 2, istri sama sepupu. Kata yang nunggu loket, anak kecil nggak bayar bu. Terus kata istri Mui bilang, Pak ini suami saya. Mui bilang, diam gratis kata Mui. Alhamdulillahirabbil. Insya Allah kalau disyukuri jadi nikmat ibu bapak ya. Amin ya rabbal. Yang kedua THR. Yang kedua haknya hiasi ibadah kita dengan akhlakul karimah. Sebab apa sih yang dimunculkan dari puasa itu? Hasilnya apa? Hasilnya adalah menunjukkan akhlak yang baik. Puasa itu menahan diri, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Ibu bapak, puasa itu adalah penjagaan diri. Maka Nabi menyebutkan asyamu junnah. Puasa itu adalah perisai buat kita. Perisai menjaga hati, perisai menjaga diri, perisai menjaga kesehatan kita. Itu puasa. Ya Pak. Yuk, makanya ini temanya bagus. Indahnya silaturahmi, saling peduli dan toleransi untuk mewujudkan masyarakat yang tentram dan damai. Panjang temanya kalau dibahas satu-satu insya Allah subuh baru selesai. Tapi Mui ada rangkum saja. Indahnya silaturahmi Bapak Ibu, dalam rangka halal bihalal ada yang namanya silaturahmi, ada yang namanya ukhuwah Islamiyah. Yang namanya silaturahmi itu dari nenek moyang cucu cicit dan apa ke bawahnya. Silaturahmi itu sila menyambungkan rahim, rasa kasih sayang, yang dimana masih satu janin, masih satu rahim berkumpul. Itu sifatnya sifat khusus keluarga, maka disebut silaturahim, mengikat dari satu rahim. Dari siapa? Dari nenek kita. Tapi kalau ini insya Allah ini disebutnya adalah selain silaturahim adalah ukhuwah, persaudaraan. Tetap yang namanya ukhuwah itu pengikatan dari tetap kembalinya ke silaturahim. Karena kita lahir dari seorang perempuan yang mulia, yaitu nenek moyang kita Siti Hawa. Subhanallah. Ada juga yang namanya bahasa saling peduli dan toleransi. Mui menyikapi toleransi ini bukan cuma sekedar menghargai atau menghormati. Bu, bahasa Mui toleransi itu gak harus dengan non muslim saja, sama tetangga juga, saudara kita yang muslim harus banyak-banyak toleransi. Artinya apa? Jangan kebanyakan kepo sama tetangga, udah gitu. Benar. Yang namanya toleransi nggak harus non muslim saja kita menghormati non muslim. Enggak kepo sama tetangga itu toleransi namanya. Apalagi dalam urusan ibadah. Dalam kitab Fawaid karangan Syekh Yasin Al-Badawi bahwasanya menjelaskan kalau urusan ibadah itu makruh kita mengajak orang lain. Tapi kalau urusan sosial sifatnya hukumnya sunnah. Bu, kalau urusan ibadah pentingin pribadi dulu, baru ngajak orang lain. Kalau urusan ibadah ngajak orang lain hukumnya makruh. Tapi kalau urusan sosial, nengok orang sakit, mementingkan tetangganya, bersilaturahmi dengan tetangganya karena tetangga sedang kesusahan, itu hukumnya sunnah. Contohnya apa Ustaz? Kalau ibadah itu mementingkan diri sendiri. Bapak-bapak sering sholat berjamaah Pak. Kadang-kadang kalau mau masuk shop itu kita dorong-dorongan, maju ke depan, maju ke depan. Itu urusan ibadah kita dulu pentingkan. Kalau ada shop yang memang belum terisi, segera kita masuk. Kalau urusan ibadah pentingkan diri sendiri, itu lebih utama. Ngajak orang lain, nyuruh orang lain makruh. Tapi kalau ada tetangga kita dapat bantuan, yang susah seharusnya yang susah dapat bantuan. Kenapa kita yang kaya dapat bantuan? Maka ada ibu-ibu bilang, mohon maaf kami sudah insya Allah sudah cukup, maka tetangga kami yang susah kami berikan. Itu sunnah, dapat pahala ibadah sunnah. Kalau urusan sosial hukumnya sunnah dalam kitab Fawaid. Kalau urusan ibadah hukumnya makruh ngajakin orang lain.
Artinya toleransi, nggak harus menghargai non muslim, nggak kepo sama tetangga udah cukup. Kadang-kadang kita ini suka kepo, ya Bu ya, senang cari keburukan orang lain. Kayak rasa ingin tahu tentang orang lain itu kadang-kadang penyakit hati itu Bu. Penyakit hati bahaya. Rasa ingin tahu tentang urusan orang itu, biarin Bu. Selama dia nggak curhat sama kita, jangan sering-sering ngobrol sama tetangga sama orang lain. Mohon maaf, mana sih Ramadan kemarin sehingga kita suka cari-cari keburukan orang lain. Nauzubillahimin. Itu toleransi namanya. Bukan cuma sekedar menghormati saudara kita yang non muslim, kita nggak kepo sama tetangga aja, itu namanya toleransi. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, hiasi ibadah kita dengan akhlak. Mana sih makna sujud? Mana sih makna berdiri? Mana sih makna yang namanya puasa? Maka munculkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ramadan kita jarang marah sama suami. Habis Ramadan berubah, ternyata kita kurang marahnya. Bulan Syawal biasanya marah-marah gitu kan. Tapi setelah di bulan Ramadan suaminya heran, Bu, kok sekarang jalan dengar marah-marah sama anak? Kan udah belajar di bulan Ramadan kemarin. Berarti ibadahnya sukses. Ada yang dimunculkan dari hasil ibadahnya. Apa yang disebut akhlak kalimah? Akhlak kalimah adalah apa yang menjadi munculnya dari segi ibadah kita. Rajin sholat tapi kadang-kadang mulutnya nggak pernah dijaga. Rajin sholat tapi kadang-kadang suka kepo sama tetangga. Rajin baca Quran tapi suka riya pamer. Berarti belum bisa dimunculkan dari ibadahnya. Yuk, kalau urusan ibadah penting diri sendiri dulu. Tapi kalau urusan sosial itu udah lebih bagus adalah perkara sunnah. Insya Allah akan kehidupan rumah tangga kita, bertetangga kita akan rukun tentram sesuai tujuan yang ada di tema kita, yang tentram dan damai. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu, yang ketiga ada yang namanya R. R itu apa? Raih hati yang bersih. Masya Allah. Ini tadi Idul Fitri. Kita setelah di bulan Ramadan ibadah, siangnya puasa, malamnya kita qiyamul lail. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi. Malamnya man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi. Mudah-mudahan setelah Ramadan kita adalah orang-orang yang diampuni dosanya oleh Allah, baik yang sekarang maupun yang sudah lewat maupun yang akan datang. Amin ya Rabbal alamin. Kalau masih ada rasa dendam di dalam hati kita, berarti sia-sialah halal bihalal. Kalau masih ada rasa sakit di dalam hati kita terhadap saudara kita, berarti sia-sialah halal bihalal ini. Ya, walaupun memang belum bisa memaafkan, setidaknya berusaha untuk memberikan maaf dan meminta maaf. Insya orang yang hatinya bersih, qalbun salim, mereka akan diselamatkan dunia akhirat. Amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Maka sebagai kesimpulannya adalah, yuk perbaiki hubungan kita kepada Allah. Perbaiki hubungan kita kepada sesama. Kita selamat bertobat kepada Allah. Allah menghalalkan tobatnya. Dosa manusia lebih banyak daripada buih yang ada di lautan. Tapi ketahuilah, ampunan Allah lebih luas daripada langit dan bumi. Taubat kita kepada Allah, diterima taubat kita. Tapi mohon maaf kalau kita punya salah dengan tetangga, punya bermasalah dengan tetangga, punya kesalahan dengan tetangga, tidak minta maaf, saat itu dosa kita masih bergantung kepada diri kita. Nauzubillahimin. Perbaiki hubungan kepada Allah, perbaiki hubungan kita kepada manusia. Nanti setelah ini pembawa acara kita ada maaf memaafkan. Keliling nanti kita ya, insya Allah, mudah-mudahan. Maka sebelum Mumuy tutup, Mumuy terlebih dahulu mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Mumuy ini orang Sunda. Orang Sunda punya tradisi sungkem. Ya, kalau di keluarga Mumuy punya tradisi sungkem. Kalau Pak Haji Dr. Andes Budi Harjo ini beliau paham bahasanya. Kalau Mumuy itu Pak Haji
sungkem sama orang tua dengan bahasa Sundanya. Apa kata-katanya? Kata-katanya adalah bapak, emak, hampura. Bisi aya kata-kata anu ngabentar kana tarang, ngabentur kana tuur, ngajeldag kana dada, tiluhur sausap rambut, dihadap sausap dampal, jeung rarombehana. Itu bahasa kami, saling minta maaf dan memaafkan pada intinya. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang diberikan oleh Allah kebersihan dalam hati, lahir batin kita minta maaf. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Kalau ada sumur di ladang, boleh penumpang mandi. Kalau ada umur panjang, boleh menyumpah lagi. Kalau ada sumur di ladang, boleh penumpang mandi. Kalau ada janda rambutnya pirang, bawa upah haji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekian sampai di sini guys. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan kita semua kembali fitri. Semoga kita diberikan umur panjang sehingga dapat berjumpa kembali di bulan Ramadan dan Hari Idul Fitri di tahun-tahun yang akan datang berikutnya. Sekian, jangan lupa like, subscribe, dan di-share. Terima kasih.